Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Dalam Injil Matius yang ditulis untuk komunitas orang Yahudi Galilea dan Suriah yang bertobat, Yesus disajikan sebagai Musa baru, pembuat hukum baru. Dalam Perjanjian Lama, hukum Musa dibagi ke dalam 5 buku: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Matius menjanjikan hukum baru dalam 5 pewartaan besar yang tersebar dalam Injilnya. Pertama, khotbah di bukit. Kedua, pewartaan tentang misi. Ketiga, pewartaan melalui perumpamaan. Keempat, pewartaan mengenai masyarakat. Dan kelima, pewartaan tentang kedatangan kerajaan Allah. Saudara dan saudari, kelima pewartaan itu menggambarkan karya Yesus dan menunjukkan bagaimana Yesus menghayati hukum baru yang digenapi dalam dirinya. Ayat 1-2, pewartaan hukum baru. Pada saat Yesus mewartakan khotbah di bukit, hanya ada 4 murid bersama dengannya dan hanya ada sedikit orang. Tetapi ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Dalam Perjanjian Lama, Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima hukum dari Allah. Yesus naik ke bukit dan melihat kerumunan orang banyak. Pada saat itulah Yesus mewartakan hukum baru. Melihat orang banyak, Yesus pergi ke bukit, dan tak kala Yesus duduk, datanglah para muridnya kepadanya. Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Inilah yang diajarkannya kepada mereka. Ayat 3. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Saudara dan saudari, Yesus mengakui kekayaan dan nilai orang miskin. Yesus mendefinisikan misinya sendiri dalam kata-kata ini, untuk menyatakan kabar baik bagi orang miskin. Yesus sendiri hidup dalam kemiskinan. Yesus tidak memiliki apa-apa untuk dirinya sendiri, bahkan ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Injil Lukas dikatakan, "Terberkatilah kamu yang miskin." Saudara dan saudari,
siapa yang disebut miskin di hadapan Allah? Yang disebut miskin di hadapan Allah adalah orang yang memiliki semangat yang sama seperti semangat yang menjiwai Yesus. Ayat 4-9. Proyek baru kehidupan. Dalam sabda bahagia, Yesus mewartakan proyek baru Allah, yakni menerima orang miskin dan yang dikucilkan. Hal ini merupakan kecaman terhadap sistem yang mendiskreditkan orang miskin dan yang menganiaya mereka yang berjuang untuk keadilan. Saudara dan saudari, mereka yang miskin dan mereka yang berjuang untuk keadilan adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga sudah hadir dalam hidup mereka. Mereka yang berduka adalah mereka yang menangis dalam menghadapi ketidakadilan di dunia ini. Mereka yang lapar dan haus akan keadilan adalah mereka yang ingin memperbaharui hidup mereka sesuai tuntutan keadilan. Mereka yang maha penyayang adalah mereka yang merasakan dalam hati mereka penderitaan sesamanya. Mereka mau menghilangkan kesenjangan di antara sesama. Saudara dan saudari, mereka yang murni hatinya dan membawa damai adalah mereka yang melihat kehadiran Allah dalam segalanya. Mereka yang mewartakan kedamaian akan dipanggil anak-anak Allah karena mereka mau membangun pengalaman baru bersama Allah. Ayat 10-12. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena keadilan dan Injil. Di dalam kehidupan masyarakat, mereka yang dianiaya karena memperjuangkan keadilan dianggap sebagai orang yang tidak bahagia. Orang miskin tidaklah bahagia. Berbahagialah orang yang memiliki uang dan dapat pergi ke supermarket dan menghabiskan uang sesuai keinginannya. Berbahagialah orang yang lapar akan kekuasaan. Saudara dan saudari, apakah masih ada tempat di dalam diri kita akan sabda Yesus? Berbahagialah mereka yang dianiaya karena keadilan dan Injil. Refleksi pribadi bagi kita. Saudara dan saudari, kita semua ingin bahagia. Tapi apakah kita sungguh bahagia? Mengapa ya dan mengapa tidak? Bagaimana kita bisa memahami bahwa seseorang bisa miskin dan bahagia pada saat yang sama? Di saat mana dalam hidup kita merasa sungguh bahagia? Apakah kebahagiaan itu seperti yang diwartakan oleh Yesus, atau kebahagiaan jenis yang lain? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu